Nomor 10. Negara yang seolah tidak seharusnya ada. Belanda adalah salah satu negara yang hampir terasa seperti sebuah lokasi film yang dirancang dengan sangat hati-hati. Bayangkan hamparan ladang hijau tanpa akhir, kanal-kanal yang tenang, kincir angin bersejarah, ladang bunga yang penuh warna, kota-kota yang tertata dengan sempurna, dan orang-orang yang bergerak di sepanjang jalan dengan sepeda. Sekilas, semuanya bisa terlihat terlalu rapi dan terlalu terencana untuk menjadi nyata. Namun, lanskap yang tidak biasa ini bukanlah sebuah ilusi. Ini adalah hasil dari berabad-abad rekayasa, perencanaan, kerja keras, dan hubungan luar biasa antara masyarakat Belanda dan air. Salah satu fakta paling aneh tentang Belanda adalah bahwa sebagian besar wilayah negaranya berada di atau bahkan di bawah permukaan laut. Sementara sebagian besar negara secara alami membangun komunitas mereka mengikuti lanskap yang diwarisi. Masyarakat Belanda telah menghabiskan waktu berabad-abad untuk mengubah lanskap itu sendiri. Tanggul, bendungan, kanal, stasiun pompa, sistem drainase, dan lahan reklamasi telah mengubah daerah yang dulunya merupakan rawa atau berada di bawah air menjadi tempat jutaan orang kini tinggal, bekerja, dan bepergian. Nama Netherlands sendiri berkaitan dengan kondisi geografis ini. Lanskap negara ini sangat rendah dan datar, terutama jika dibandingkan dengan banyak negara Eropa lainnya. Alih-alih pegunungan tinggi yang menjulang, para pengunjung akan menemukan langit terbuka yang luas, lahan pertanian datar, jalur air, dan pedesaan yang dikelola dengan sangat hati-hati. Selama berabad-abad, air menjadi peluang sekaligus ancaman. Sungai-sungai yang mengalir menuju laut utara, curah hujan tinggi, badai, dan pasang air laut dapat membahayakan seluruh komunitas. Masyarakat Belanda merespons dengan mengembangkan sistem yang semakin canggih untuk mengendalikan dan mengalihkan air. Salah satu contoh paling terkenal adalah polder. Polder adalah lahan yang direklamasi dari air dan kemudian dilindungi dari air di sekitarnya melalui tanggul dan sistem drainase. Sederhananya, masyarakat Belanda tidak selalu menunggu sampai daratan kering muncul. Mereka menciptakannya. Kincir angin menjadi bagian penting dari proses ini. Meskipun sekarang kincir angin merupakan salah satu simbol Belanda yang paling dikenal, banyak kincir angin bersejarah memiliki fungsi yang sangat praktis. Kincir angin dapat membantu memompa air keluar dari daerah rendah dan memindahkannya melalui sistem drainase. Hubungan dengan air ini telah membentuk budaya Belanda dengan cara yang jauh melampaui bidang teknik. Kanal merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kanal-kanal melewati kota, memisahkan kawasan permukiman, mengelilingi ladang, dan menyediakan jalur bagi perahu. Di tempat-tempat seperti Amsterdam, air begitu erat terhubung dengan lanskap perkotaan sehingga hampir menjadi sistem jalan lainnya. Amsterdam sendiri terkenal dengan jaringan kanalnya. Rumah-rumah bersejarah berdiri di sepanjang jalur air yang sempit, jembatan menghubungkan berbagai jalan, dan perahu bergerak perlahan melewati kota. Sabuk kanal bukan hanya indah, tempat ini mewakili berabad-abad perencanaan kota dan pengelolaan air. Namun, mungkin hal yang paling mengejutkan adalah betapa normalnya lingkungan yang tidak biasa ini bagi orang-orang yang tinggal di sana. Apa yang mungkin terlihat luar biasa bagi seorang pengunjung bisa saja hanya menjadi kehidupan sehari-hari bagi penduduk Belanda. Tinggal di dekat air, menyeberangi jembatan, bersepeda di samping kanal, dan melihat ladang yang berada di bawah permukaan laut semuanya merupakan bagian dari lanskap normal negara ini. Belanda juga memiliki hubungan yang unik dengan arsitektur. Di kota-kota bersejarah, bangunan seringkali berbentuk sempit dan tinggi, terutama di sepanjang kanal-kanal tua. Ini bukan sekadar pilihan artistik. Keterbatasan ruang dan sistem perpajakan pada masa lalu turut memengaruhi cara bangunan dirancang, sehingga menciptakan tampilan khas yang sekarang diasosiasikan para pengunjung dengan kota-kota Belanda. Di luar kota, lanskap berubah secara dramatis. Wilayah pertanian yang luas membentang hingga ke cakrawala, dengan sapi merumput di padang hijau dan jalur air yang memisahkan bidang-bidang tanah. Selama musim semi, wilayah penghasil bunga yang terkenal menjadi semakin spektakuler ketika ladang dipenuhi barisan tulip dan bunga-bunga lainnya. Namun, di balik lanskap yang indah ini terdapat pengingat terus-menerus bahwa alam tidak pernah sepenuhnya berada di bawah kendali manusia. Perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, curah hujan yang semakin deras, dan perubahan kondisi sungai memaksa Belanda untuk terus beradaptasi.
Mungkin inilah yang membuat negara ini begitu menarik. Belanda bukanlah tempat di mana manusia sekadar menaklukkan alam lalu melupakannya. Hubungan masyarakat Belanda dengan air adalah proses yang terus berlangsung. Setiap generasi harus memelihara, meningkatkan, dan memikirkan kembali sistem yang melindungi negara tersebut. Jadi ketika Anda melihat lanskap Belanda yang tenang dan menyaksikan sebuah desa, pertanian, jalan, dan kanal semuanya berada dengan sempurna dalam satu kesatuan. Ingatlah bahwa sebagian besar dari apa yang Anda lihat merupakan hasil dari upaya manusia selama berabad-abad. Belanda mungkin terlihat seperti negara yang seharusnya tidak ada, tetapi justru itulah yang membuatnya begitu luar biasa. Ini adalah negara yang telah belajar hidup berdampingan dengan air, membentuk kembali lingkungannya, dan mengubah salah satu tantangan geografis terbesarnya menjadi salah satu kekuatan terbesarnya. Nomor 5. Negara yang bergerak dengan dua roda. Jika ada satu suara yang dengan cepat menjadi akrab bagi para pengunjung di Belanda, mungkin suara itu adalah gerakan tenang ban sepeda di sepanjang jalan. Di kota-kota Belanda, sepeda bukan sekadar benda rekreasi yang digunakan pada akhir pekan. Sepeda merupakan bagian penting dari transportasi sehari-hari. Bagi banyak orang di Belanda, bersepeda sama normalnya dengan mengendarai mobil atau menggunakan transportasi umum. Orang-orang bersepeda ke tempat kerja, sekolah, supermarket, stasiun kereta, restoran, universitas, dan berbagai kegiatan sosial. Anak-anak tumbuh dengan belajar bagaimana menavigasi jalan menggunakan sepeda, dan orang dewasa sering terus bersepeda sepanjang hidup mereka. Inilah salah satu alasan Belanda sering disebut sebagai negara bersepeda. Sepeda tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang aneh atau merepotkan. Sepeda telah diintegrasikan ke dalam desain kota dan daerah permukiman. Jalur khusus sepeda dapat ditemukan di seluruh negeri. Di persimpangan jalan, lampu lalu lintas mungkin memiliki lampu khusus untuk pengendara sepeda. Jembatan, terowongan, area parkir, dan jalan telah dirancang dengan mempertimbangkan sepeda. Di banyak tempat, pengendara sepeda memiliki infrastruktur yang membuat bersepeda praktis untuk transportasi sehari-hari. Amsterdam mungkin merupakan contoh yang paling terkenal. Kota ini memiliki budaya bersepeda yang sangat besar, dan para pengunjung dengan cepat menyadari bahwa sepeda ada di mana-mana. Pengendaranya bisa berupa pekerja kantoran dengan pakaian bisnis, mahasiswa yang membawa ransel, orang tua yang mengantar anak, penduduk lanjut usia, pekerja pengiriman, dan wisatawan yang menjelajahi kota. Budaya bersepeda juga mengubah suasana kota-kota Belanda. Jalanan dapat terasa tidak terlalu didominasi mobil, dan kawasan permukiman menjadi lebih mudah diakses dengan berjalan kaki maupun bersepeda. Alih-alih mendengar suara mesin yang terus-menerus, para pengunjung mungkin mendengar bel sepeda, percakapan, langkah kaki, dan suara ban yang bergerak di atas jalan. Namun, bersepeda di Belanda tidak selalu menjadi pengalaman santai seperti yang dibayangkan wisatawan. Pengendara sepeda Belanda berpengalaman, percaya diri, dan sering bergerak dengan cepat. Pengunjung yang berhenti tiba-tiba di jalur sepeda bisa dengan cepat menyadari bahwa sistem bersepeda setempat memiliki aturan tidak tertulisnya sendiri. Memahami aturan-aturan ini sangat penting. Jalur sepeda adalah jalur transportasi, bukan sekadar jalan indah untuk menikmati pemandangan. Pengendara sepeda umumnya tahu kemana mereka akan pergi, dan pengendara yang berpengalaman dapat melaju dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Budaya bersepeda juga dimulai sejak usia muda. Anak-anak Belanda biasanya diperkenalkan pada bersepeda sejak dini, dan belajar menavigasi lalu lintas menjadi bagian dari proses tumbuh dewasa. Bersepeda tidak selalu dianggap sebagai aktivitas khusus. Bersepeda menjadi keterampilan hidup yang normal. Salah satu keuntungan terbesar adalah kenyamanan. Untuk perjalanan jarak pendek, bersepeda seringkali lebih cepat daripada mengemudi, terutama di daerah perkotaan yang padat. Tidak perlu mencari tempat parkir, dan kemacetan lalu lintas memberikan dampak yang berbeda terhadap sepeda dibandingkan mobil. Bersepeda juga terhubung dengan sistem transportasi umum negara tersebut. Stasiun kereta utama sering memiliki fasilitas parkir sepeda yang sangat besar, tempat para pekerja dapat meninggalkan sepeda mereka sebelum naik kereta ke tujuan lain. Hal ini menciptakan kombinasi transportasi yang menarik. Seseorang mungkin bersepeda dari rumah ke stasiun kereta, naik kereta ke kota lain, lalu menggunakan sepeda lain untuk mencapai tujuan akhirnya. Belanda juga telah mengembangkan industri yang sangat besar di sekitar sepeda. Toko sepeda, layanan perbaikan,
sistem penyewaan, aksesori, infrastruktur, dan pariwisata yang berkaitan dengan sepeda semuanya menjadi bagian dari budaya transportasi negara tersebut. Dan tidak semua sepeda Belanda merupakan mesin balap ramping seperti yang mungkin dibayangkan wisatawan. Banyak sepeda sehari-hari bersifat praktis, kokoh, dan dirancang untuk kehidupan normal. Orang-orang mungkin membawa belanjaan, tas, anak-anak, atau berbagai barang lainnya saat bersepeda. Cuaca juga tidak selalu menghentikan mereka. Hujan, angin, suhu dingin, dan langit mendung hanyalah bagian dari kehidupan di Belanda. Banyak orang tetap bersepeda apapun cuacanya. Hal ini menciptakan perbedaan budaya yang menarik bagi para pengunjung. Di beberapa negara, cuaca buruk dapat menjadi alasan untuk menghindari bersepeda. Di Belanda, cuaca buruk seringkali hanya menjadi alasan untuk mengenakan jaket hujan. Bersepeda juga mencerminkan sesuatu yang lebih dalam tentang perencanaan kota Belanda. Alih-alih merancang kota terutama untuk mobil lalu mencoba menambahkan sepeda belakangan, banyak komunitas Belanda telah menghabiskan waktu puluhan tahun membangun sistem transportasi di mana sepeda memiliki tempat yang sah dan terlindungi. Hasilnya adalah sebuah negara di mana sepeda dapat menjadi lebih dari sekadar kendaraan. Sepeda dapat melambangkan kemandirian, kenyamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan kebebasan sehari-hari. Dan ketika Anda berdiri di sebuah jembatan yang menghadap jalan di Belanda dan melihat puluhan sepeda melintas ke segala arah, Anda mulai memahami mengapa sepeda telah menjadi bagian yang begitu kuat dari identitas negara ini. Di Belanda, dua roda bukan sekadar cara untuk mencapai suatu tempat. Bagi jutaan orang, dua roda adalah cara kehidupan sehari-hari bergerak. Nomor 1, perempuan Belanda. Untuk memahami kehidupan modern di Belanda, penting untuk melihat lebih jauh dari kanal, sepeda, kincir angin, dan tulip, lalu berfokus pada orang-orang yang memberikan karakter pada negara ini. Perempuan Belanda merupakan bagian penting dari masyarakat Belanda kontemporer, dan kehidupan mereka mencerminkan banyak nilai budaya negara yang lebih luas, termasuk kemandirian, kepraktisan, kesetaraan, pendidikan, dan kebebasan pribadi. Salah satu hal yang mungkin diperhatikan pengunjung adalah keberagaman perempuan Belanda. Tidak ada satu penampilan atau kepribadian tertentu yang mendefinisikan perempuan di Belanda. Negara ini dihuni oleh orang-orang dengan latar belakang, budaya, sejarah keluarga, profesi, gaya hidup, dan identitas pribadi yang berbeda-beda. Perempuan Belanda sering dikaitkan dengan reputasi negara tersebut yang relatif lugas dan percaya diri dalam berkomunikasi. Dalam budaya Belanda, orang mungkin lebih menghargai kejujuran dan keterus-terangan daripada terlalu mengandalkan ungkapan tidak langsung. Bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan budaya tersebut, gaya komunikasi ini terkadang bisa terasa sangat langsung. Namun, keterus-terangan tidak selalu berarti permusuhan. Dalam banyak situasi, hal itu mencerminkan preferensi budaya untuk mengatakan apa yang sebenarnya dimaksud dan menghindari ambiguitas yang tidak perlu. Bagian penting lainnya dari masyarakat Belanda modern adalah penekanan pada kemandirian. Perempuan di Belanda berpartisipasi dalam pendidikan, bisnis, sains, layanan kesehatan, teknologi, politik, industri kreatif, olahraga, dan berbagai bidang profesional lainnya. Pendidikan memainkan peran besar. Perempuan Belanda memiliki akses terhadap sistem pendidikan yang sangat berkembang, dan banyak yang menempuh pendidikan universitas, kualifikasi profesional, atau karir khusus. Pada saat yang sama, masyarakat Belanda sejak lama menaruh perhatian pada keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kehidupan pribadi. Pola kerja fleksibel dan pekerjaan paruh waktu merupakan fitur umum dalam pasar tenaga kerja Belanda, meskipun pengalaman setiap orang sangat berbeda tergantung pada individu dan industrinya. Kehidupan keluarga juga beragam. Sebagian perempuan memilih untuk sangat fokus pada karir mereka, sebagian memprioritaskan kehidupan keluarga, dan banyak yang menggabungkan pekerjaan profesional dengan membesarkan anak. Tidak ada satu jalan tunggal yang menentukan seperti apa kehidupan yang sukses seharusnya. Rasa kebebasan dalam memilih ini merupakan bagian penting dari identitas sosial modern negara tersebut. Kota-kota di Belanda juga menciptakan lingkungan di mana perempuan dapat bergerak secara relatif mandiri. Transportasi umum, infrastruktur sepeda, area pejalan kaki, dan kawasan perkotaan yang kompak memungkinkan banyak orang pergian tanpa bergantung pada mobil. Sepeda memiliki arti yang sangat penting. Seorang perempuan Belanda yang bersepeda melewati sebuah kota mungkin sedang pergi bekerja, mengantar anak-anak ke sekolah, berbelanja kebutuhan sehari-hari, atau sekadar bertemu teman. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Fashion juga menjadi aspek menarik dalam kehidupan sehari-hari Belanda. Di kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,
dan Den Haag, pengunjung dapat menemukan berbagai gaya, mulai dari pakaian jalanan kasual dan pakaian bersepeda yang praktis hingga busana profesional dan gaya kreatif. Perempuan Belanda, seperti perempuan dimanapun, memiliki preferensi pribadi masing-masing dan tidak mengikuti satu gaya universal. Hal yang lebih menonjol adalah sifat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian seringkali harus sesuai dengan cuaca negara tersebut, kebiasaan transportasi, dan gaya hidup perkotaan yang aktif. Dan kemudian ada stereotip bahwa perempuan Belanda sangat tinggi. Belanda memiliki salah satu populasi tertinggi di dunia secara rata-rata, dan perempuan Belanda rata-rata relatif tinggi dibandingkan perempuan di banyak negara lain. Karakteristik fisik ini telah menjadi bagian dari citra internasional negara tersebut, terutama di kalangan wisatawan yang mengunjungi Belanda untuk pertama kalinya. Namun, tinggi badan hanyalah satu detail kecil. Kisah yang lebih menarik adalah bagaimana perempuan Belanda berpartisipasi dalam masyarakat yang telah mengalami perubahan besar selama 1 abad terakhir. Perempuan saat ini memiliki kesempatan yang sebelumnya tidak selalu dimiliki oleh generasi terdahulu. Mereka dapat menempuh pendidikan tinggi, membangun bisnis, memasuki karir profesional, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan membuat keputusan mandiri mengenai masa depan mereka. Pada saat yang sama, Belanda bukanlah masyarakat yang sempurna. Seperti setiap negara, Belanda terus memperdebatkan berbagai isu mengenai kesetaraan gender, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, representasi, pendapatan, dan harapan sosial. Memahami sebuah negara berarti mengakui pencapaian sekaligus tantangan yang masih dihadapinya. Bagi wisatawan, salah satu hal paling berharga adalah menghindari mereduksi perempuan Belanda menjadi stereotip tentang penampilan. Belanda adalah masyarakat yang beragam, dan perempuan yang tinggal di sana memiliki ambisi, kepribadian, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda-beda. Hal yang membuat perempuan Belanda menarik dalam konteks dokumenter ini bukan sekadar penampilan mereka, tetapi bagaimana mereka menjadi bagian dari budaya Belanda yang lebih luas. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang dibangun berdasarkan pengelolaan air, bersepeda, perencanaan kota, pendidikan, institusi sosial, dan penekanan kuat pada kemandirian pribadi. Anda dapat melihat kemandirian tersebut dalam berbagai adegan sehari-hari. Seorang perempuan bersepeda melewati Amsterdam pada jam sibuk, bekerja di kantor modern di Rotterdam, belajar di universitas di Utrecht, menjalankan bisnis di Den Haag, bekerja di bidang kesehatan, menciptakan karya seni, membesarkan keluarga, atau sekadar menikmati sore biasa bersama teman-temannya. Momen-momen sehari-hari inilah yang mengungkap jauh lebih banyak tentang masyarakat Belanda dibandingkan stereotip apapun. Belanda sering diperkenalkan kepada dunia melalui gambar-gambar seperti kartu pos, kincir angin yang berputar di samping kanal, ladang tulip yang membentang di pedesaan, sepeda yang melintasi jembatan bersejarah, dan bangunan-bangunan tua yang elegan yang terpantul di permukaan air. Namun di balik gambar-gambar tersebut terdapat masyarakat modern yang dipenuhi orang-orang biasa yang menciptakan kehidupan mereka sendiri. Dan perempuan Belanda merupakan bagian penting dari cerita tersebut. Beragam, mandiri, berpendidikan, aktif, dan sangat terhubung dengan budaya Belanda yang berkembang pesat pada tahun 2026. Belanda mungkin terlihat seperti kartu pos yang sempurna, tetapi di balik kanal, kincir angin, ladang tulip, dan sepeda yang tak terhitung jumlahnya terdapat sebuah negara yang dibangun melalui berabad-abad rekayasa, kedisiplinan, dan hubungan luar biasa dengan air. Dari menciptakan daratan di tempat yang dulunya tidak lebih dari air hingga membangun kota-kota di mana sepeda dapat melebihi jumlah mobil, masyarakat Belanda telah mengubah berbagai tantangan menjadi cara hidup yang benar-benar unik. Dan kemudian ada orang-orang yang menghidupkan masyarakat modern ini. Perempuan Belanda, seperti masyarakat Belanda itu sendiri, beragam, mandiri, berpendidikan, dan sangat terhubung dengan budaya yang menghargai kebebasan pribadi dan kepraktisan. Namun sekarang kami ingin mendengar dari Anda, bagian mana dari Belanda yang paling mengejutkan Anda? Fakta bahwa begitu banyak wilayah negara ini berada di atau bahkan di bawah permukaan laut, budaya bersepeda yang luar biasa, atau gaya hidup dan kemandirian perempuan Belanda yang begitu menarik? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika perjalanan menjelajahi Belanda ini mengejutkan Anda, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kami menjelajahi negara-negara paling menarik di dunia, budaya tersembunyi,
tradisi yang luar biasa, dan kisah nyata di balik tempat-tempat yang selalu ingin Anda kunjungi. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah, Belanda tidak sekadar beradaptasi dengan lingkungannya. Negara ini benar-benar menciptakan kembali lingkungannya. Sampai jumpa di perjalanan tak terlupakan berikutnya.